Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu sabri bis-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat senantiasa diberikan kepada kita nantinya, senantiasa kita diberikan suatu keistimewaan dari semua apa yang kita lakukan, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Gak terasa sekarang sudah masuk hari puasa ke-8. Mari kita niat bareng-bareng bersama sebelum semua ini kita mulai dalam pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardis sahri ramadhana hatihi sanati fardhalillahi ta'ala. Mudah-mudahan setelah niat ini kita sambil mendengarkan pencerahan bimbingan amalan sambil santap sahur. Monggo yang belum sahur silakan santap sahur sambil mendengarkan pencerahan bimbingan amalan yang senantiasa kita nomor satukan dalam suatu majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, ketika kita mau sahur aja udah merupakan suatu pendekatan diri kita pada Allah. Suka banget dengan ini, apalagi sambil sahur sambil mendengarkan dalam suatu majelis ini akan lebih mulia. Apapun bentuknya, kemuliaan inilah adalah suatu benteng yang kita harapkan nantinya agar kita dimuliakan oleh Allah. Dengan cara apa? Kesulitan-kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk kesusahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun yang kita lakukan susah seperti batu, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya peranan kita dalam suatu majelis. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Dalam pembahasan yang kemarin di Ramadan sahur yang ke-7 tentang pembahasan tentang doa, di mana doa-doa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita mohon kepada Allah doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta Allah berikan. Tetapi dengan catatan kita tetap harus menjalankan perintah Allah. Kita menjalankan suatu apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larangkan. Dalam ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhilla dihalalkan lakum bagi kalian bagi kita semua lailatas siyami pada malam hari puasa. Jadi di sini sebutkan ukhilla lakum lailatas siyami, yaitu pada malam. Jadi setelah maghrib. Setelah maghrib ini lailatul siyami pada malam hari puasa Ramadan. Rafatu bercampur. Artinya apa? Menyetubuhi istri. Jadi ingat di sini dihalalkan kita mulai dari lailatul siyamu itu menggauli istri, yaitu mulai malam puasa sudah gugur. Artinya malam puasa yaitu mulai setelah habis maghrib. Ila nisaikum dengan istri-istri kalian. Jadi di sini rafatu bukan menyetubuhi sesuatu hal yang bukan muhrim. Ini disebutkan ila nisaikum. Jadi termasuk dalam istri-istri kita ini istri salehah, mudah-mudahan digolongkan
istri yang taat mudah-mudahan digolongkan, sehingga istri kita menurut apa yang kita inginkan ketika ilhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum. Kadang-kadang ada istri diajak berhubungan sama suami kemudian menolak. Adakah ini uzur? Banyak sekali ini kaum hawa, alasannya sibuk, alasannya yang macam-macam, alasannya yang ini itu. Ingat ibu-ibu, ketika suami minta jatah ini sama ibu, kok ibu itu menolak, malaikat itu melaknat, malaikat membenci sampai sang suami mau memaafkan. Coba bisa dibayangkan. Ini kalau suami minta kemudian ibu nolak. Suami minta kemudian perempuannya ini nolak. Karena di sini dalilnya sudah jelas. Apalagi di bulan Ramadan, jadi tidak boleh. Kalau ketika kita berhubungan di bulan Ramadan pada siang hari, maka ini jelas membatalkan puasa 100%, tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam ayat ini untuk menjelaskan apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan terhadap istri kita. Ukhillat lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum. Jadi udah jelas, ini adalah dasar daripada apa yang kita kaji. Jadi tidak ada suatu hal yang melatar belakangi, yang menjadikan suatu himpitan seorang istri menolak suami ketika suami mengajak setelah Lailatul Siyam, setelah waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini semua ada etikanya, ada aturannya, semua ada sesuai apa yang Allah perintahkan. Tidak asal-asalan. Andai kata kita asal-asalan, maka ini adalah merupakan kita adalah nggak jauh seperti hewan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Hunna libasu, hunna mereka, libasu adalah pakaian. Lakum bagi kalian, wa antum dan kalian, libasu lahunna adalah pakaian bagi mereka. Di sini jelas dijelaskan supaya tidak terjadi suatu hal yang menjadikan suatu zina, di mana hubungan lain yang perempuan cari pil keluar, yang lakinya cari wil keluar, sudah satunya selingkuh, satunya nggak mau ketinggalan juga ikut-ikutan selingkuh, terjadilah suatu hal yang dinamakan broken home. Kasihan anak-anak yang tidak tahu apa-apa, kasihan si kecil korban daripada keegoisan orang tua. Ini merupakan suatu hal yang perlu jangan sampai terjadi suatu hal yang seperti ini, karena semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi di sini sebutkan hunna libasul lakum wa antum libasu. Hunna libasul lakum, mereka itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Artinya si perempuan adalah pakaian bagi si laki, laki adalah pakaian bagi si perempuan yang sudah halal dalam ikatan nikah. Jadi tidak ada suatu hal yang bisa menyanggok ataupun menyanggal daripada hunna libasul lakum wa antum libasu lahun. Kalau sudah seperti ini, kalau semua keluarga seperti ini, maka terjadilah apa yang dinamakan keluarga sakinah. Kemudian keluarga sakinah ini dihinggapi dengan segala suatu doa-doa pada Allah Subhanahu wa taala, tercerminlah doa yang mutajab. Jangan kemudian ketika manusia diberikan rezeki berlimpah, kemudian rezeki itu bahkan menghancurkan manusia sendiri dengan cara apa? Dengan banyaknya harta, sehingga manusia ini menjadi sombong. Karena sombongan manusia ini, mereka menghalalkan segala cara, melupakan sang istri sampai apa? Sampai dia mencapai titik klimaks, yaitu apa? Selingkuh. Perselingkuhan terjadi satu demi satu, hari demi hari. Maka terjadilah bahkan mereka yang sempat sampai hamil di luar nikah. Katanya timbullah namanya anak haram. Bukan anaknya haram, tetapi anak yang dibikin
atas hubungan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia ini kalau lahir tidak ada yang haram, mereka adalah suci. Jadi bisa dipahami, jangan menjelas-jelaskan atau menjelekkan, bahkan sekarang sering yang lebih brutal-brutalnya adalah mengedit mereka dalam arti apa? Dalam arti anak ini anak haram, sudah mengklaim kita mereka anak haram, anak haram, anak haram. Allah maha segalanya. Allah maha lebih tahu daripada kita semua. Allah lebih maha tahu untuk memisahkan mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah lebih tahu mana yang zalim dan mana yang enggak zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau mereka Allah lebih tahu daripada kita, makanya jangan sampai kita memudahkan terutama lisan-lisan kita, enggak perempuan enggak laki. Jangan mudah mengklaim, jangan mudah meremehkan atau apalagi mengucap menghibah anak haram, lebih di bulan Ramadan. Makanya doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang kita ucapkan, yang kita mohon doa, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Yang kita mohon, ya Allah berikan rezeki padaku, tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena lisan kita gunakan untuk menggibah. Karena lisan kita gunakan untuk memfitnah. Karena lisan kita gunakan untuk mengklaim orang, untuk mengklaim anak yatim, untuk mengklaim fakir miskin dan segala-galanya. Godaan demi godaan di bulan Ramadan ini akan menjungkilkan kita sendiri, bahkan akan menghancurkan daripada puasa kita sendiri. Jangan sampai segala sesuatu terbelenggu dengan nafsu angkara murka, nafsu egois, laki maupun perempuan egoisnya sendiri, lakinya egois sendirinya, semua menantang segala sesuatu yang Allah sudah tidak kehendaki. Allah sudah haramkan, tetap dilanggar. Ini perempuan inginannya buka puasa Ramadan, tapi aku nanti mau buka puasa bareng-bareng sama teman-teman arisan lah, sama suaminya diizinin. Oke deh, karena suaminya percaya sama istrinya. Ketika istri ini buka puasa, bukan puasa sama teman-temannya, bukan. Justru dia buka puasa sama simpanannya, sama pilnya. Lakinya juga gitu, lakinya buka puasa sama willnya. Wah, sama juga bohong. Jadi kejadian-kejadian seperti ini yang ternyata pada notabene-nya ini sering terjadi, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Sering terjadi, sering sekali. Mereka apa kadang-kadang kita lihat bergandengan, berjabat tangan, jalan buka bersama. Ternyata bukan istrinya yang syah, ternyata bukan suaminya yang syah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ini bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah. Kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah kehendaki, sekaya apapun yang kita punya sebagaimana Qarun, kalau sudah Allah hendaki jungkel habis dalam hitungan detik. Sering kejadian, kadang-kadang perempuannya udah selingkuh, nggak taunya di perjalanan mobilnya sama selingkuhannya hancur guling tikar. Terjadi kecelakaan, sama suaminya diizinin tapi ternyata disalahgunakan kepercayaan ini. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Hunna libasu lakum wa antum libasu. Jangan dijadikan suatu hal yang akan menentang dan membuat Allah ini murka. Kenapa kalau Allah murka? Kalau Allah sampai menghantam dengan deburan-deburan hantaman yang Allah berikan berupa apa yang dinamakan malapetaka, Masya Allah, ini merupakan suatu hal yang Allah dibedakan ya. Kalau malapetaka adalah suatu yang Allah kirim sengaja buat mereka-mereka yang mengkhianati Allah.
Tetapi kalau musibah ada sesuatu yang Allah berikan untuk menguji hambanya. Dengan kesabaran itulah hambanya di dalam menghadapi musibah yang Allah berikan. Musibah lebih cenderung lebih dekat dengan cobaan yang Allah berikan. Makanya banyak bersyukur. Ketika kita berikan musibah, banyaklah kita bersyukur. Jangan suudzon sama Allah. Ketika malapetaka datang, inilah yang harus dipertanyakan. Kenapa malapetaka itu sampai hancurkan satu kampung? Karena satu kampung itu telah mengkhianati kepercayaan Allah, yaitu dengan menzalimi, berbuat zina, sudah di luar aturan. Pernah ada satu kampung di Indonesia, tidak usah disebutkan, dilaknat, didatangkan malapetaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Menghalalkan homo, menghalalkan perjudian, menghalalkan segala sesuatu yang ini sudah Allah larang. Jadi merupakan suatu di mana kita membaca itu, ketika Uzair membaca satu kampung itu ketika diberikan malapetaka, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena keegoisan penduduknya, di mana seorang bapaknya bisa menggauli anaknya sendiri. Subhanallah. Seorang bapaknya bisa menggauli anak kandungnya sendiri. Subhanallah. Istri kita bisa digauli dengan suami atau orang laki yang lain. Ini sudah tradisi dalam kampung itu. Maka ketika Uzair membaca itu dengan filosofi yang ada, maka subhanallah, ternyata latar belakang adanya azab dan malapetaka karena ini. Seharusnya hal seperti ini kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran buat kita semua, agar apa? Agar kita tidak terjadi dan tidak dilaknat oleh Allah, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mengharapkan di bulan Ramadan ini, bulan penuh rahmat, kenapa Allah memberikan ini dalam ayat ini, ukilal lakum lailatas siyami rafa'a ila nisaikum, karena sering terjadi di mana pergaulan ini yang akan bisa membatalkan puasa kita. Jadi bisa membatalkan puasa kita. Kenapa? Ketika dalam puasa kita melepas apa yang dinamakan zina. Perzinahan ini banyak ketika kita, wah itu adu burit lah, jalan-jalan di pinggir, jalan-jalan di mall mencari sore supaya ambil menunggu maghrib. Tapi kenyataannya mata ini kita lepas dengan zina laman ain, zina laman qalbi. Jadi zina dalam pikiran hati kita, zina dalam suatu hal yang dinamakan mata, melihat di mal orang berbagai macam kecantikan mereka, kemoletan mereka sudah tidak bisa dibohongi lagi, sehingga mendiktrinkan mereka untuk kita hayati dalam hati ini. Sehingga inilah karena kita menghayati daripada tubuh-tubuh mereka yang centil bahimal, sehingga timbul apa yang dinamakan zina laman ain. Hal-hal seperti ini, mereka yang berpuasa di bulan Ramadan ketika melihat seperti ini langsung astagfirullahaladzim, palingkan muka. Bukan kita sealim, tidak, tapi berusahalah. Kita bukan sealim, tapi berusahalah untuk senantiasa menjauhkan diri kita dari segala apa yang ada dengan zaliman-kezaliman dan zina yang ada. Inilah prinsip. Inilah merupakan suatu prinsip di mana Allah berikan pikiran pada hamba-hambanya untuk berpikir jernih, untuk berpikir segala sesuatu yang logika, untuk berpikir segala sesuatu yang itu masuk akal secara rasional. Jangan sampai segala sesuatu apa yang dalam Al-Quran ini menimbulkan statement yang itu akan memberikan suatu hal yang justru menjeruntungkan kita ke dalam suatu lembah api neraka. Artinya apa? Artinya di dalam kita memahami ayat-ayat Allah ini tidak 100%. Pemahaman yang kita pahami dalam ayat-ayat Allah ini merupakan suatu pemahaman yang gagal. Gagal dalam arti apa? Gagal dalam arti kita tidak bisa menjalankan sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran ini perintahkan. Dalam Al-Quran diperintahkan sholat 5 waktu, nggak bisa kita jalankan.
Dalam Al-Quran diperintahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu amal ma'ruf nahi munkar nggak bisa kita jalankan. Dalam Al-Quran disebutkan di sini ukhila lakum lailatus siyamu rafa'an ila nisaikum, nggak bisa kita jalankan. Kenyataannya masih kita di dalam puasa Ramadan, siang hari, siang bolong masih lagi keliaran sana sini, masih lagi berhubungan yang bukan muhrim, masih lagi melakukan suatu zina lebih-lebih. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan kajian yang sedikit ini bisa membarengi kita dalam suatu hal, yaitu sambil sahur, sambil santap sahur, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, hari ke-8, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz lakukan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Meskipun 1 ayat, 2 ayat, besok kita lanjutkan lagi dengan pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan edisi khusus bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan antum semua bapak-bapak, ibu-ibu yang setia dalam pencerahan bimbingan amalan, yang setia dalam mendengarkan majelis ini, insya Allah jika punya kesusahan, diangkat kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika punya hutang, diberikan Allah kemudahan untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Jika punya kesulitan, diberikan oleh Allah kesulitan itu bisa diselesaikannya. Jika sakit, diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus di bulan Ramadan ini, karena kegemaran kita, setia kita dalam mendengarkan majelis menjelang syaur. Doa yang mutajab adalah doa ketika syaur ini bagian daripada doa yang mutajab, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ketika kita mendengarkan majelis, di akhir majelis adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa si'atan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa barakatan fi rizqi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.